Raja Abraha hendak menduduki kota Mekah dan menyuruh seluruh masyarakat Mekah meninggalkan kota itu. Tapi apabila menolak, maka akan aku hancurkan rumah sucimu dan rumah kalian semua, ujar Raja Abraha. Namun Abdul Muthalib dengan berani mengatakan menyuruh seluruh pasukannya mundur dari Mekah, dan jika tidak segera pergi, maka aku tidak akan memberikan kalian apa-apa. Raja Abraha marah mendengar ucapan itu. Ia menyatakan dengan sombong, semua orang harus tunduk kepadaku dan tak ada yang mampu menentangku. Aku mampu membeli Mekah dan seluruhnya hanya dengan satu tembok kamarku. Kemudian Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abdul Muthalib berdoa, kemudian datanglah segerombolan burung yang sangat banyak jumlahnya. Mereka berkumpul di atas Ka'bah mengelilingi rumah Allah tersebut. Mereka mengitari Ka'bah dan disaksikan langsung oleh Abdul Muthalib. Di tempat lain, pasukan gajah datang berbondong-bondong masuk ke kota Mekah. Abdul Muthalib melihat cahaya yang sangat berkilau di atas langit dari atas Ka'bah. Ia terpukau melihat cahaya itu. Bukan hanya Abdul Muthalib, semua budak terbangun dari tidurnya dan melihat cahaya yang sangat terang bersinar di malam hari. Kemudian orang Yahudi ini naik ke atas gunung. Ia menangis dan bersaksi sesuai dengan ajarannya terdahulu. Apabila engkau telah mengutus kepada kami seorang utusan yang baru, ia berdoa, semoga utusan ini dapat mengasihi bangsaku seperti Musa mengasihi bangsaku ya Rob, ujarnya. Kemudian pastor di gereja ini pun melihat cahaya yang sangat berkilau di malam ini. Ia berdoa menurut agamanya dan memohon untuk utusan yang baru ini agar dapat memurnikan kita semua sambil menangis. Rupanya semua orang melihat cahaya yang sangat berkilau terang benderang dari langit. Abdul Muthalib terpaku melihat cahaya yang sangat berkilauan itu. Ia kemudian berlari turun dan menyenggol berhala di dalam Ka'bah. Dan seketika semua berhala itu jatuh ke lantai. Kemudian ia melihat air Zam-Zam keluar sangat deras hingga membasahi seluruh permukaan tanah di sana. Dan ia kemudian pergi ke rumah ibunda Rasulullah SAW. Ia melihat cahaya yang sangat berkilauan dari sana. Ia kemudian menginjakkan kakinya ke dalam rumah dan melihat Aminah menggendong seorang bayi. Ia menangis terseduh-seduh atas kelahiran Rasulullah SAW. Semua bersukaria atas kelahiran Rasulullah, dan Abdul Muthalib membagikan makanan kepada seluruh masyarakat Mekah esok harinya. Bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Muhammad SAW? Abdul Muthalib meresmikan nama baginda Rasulullah SAW dan semua orang bersorak setelah nama itu diumumkan. Sebelumnya, peresmian nama bayi yang baru lahir pun terjadi hari ini. Namun, setiap kaum Yahudi memberikan nama tepat di hadapan berhala. Semua orang bernyanyi dan menari ketika nama Yahudi itu diumumkan sesuai dengan kebiasaan mereka. Berbeda dengan Abdul Muthalib, ia berwudu terlebih dahulu sebelum meresmikan nama baginda Rasulullah SAW. Ia bersolawat terlebih dahulu dan menggendong cucunya dengan sangat perlahan. Ia menutupi wajah Rasulullah dari terik sinar matahari dan kemudian menuju Hajar Aswad, yaitu batu surga yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, dan mengharapkan berkahnya. Pintu Ka'bah pun terketuk dengan sendirinya ketika peresmian nama Rasulullah SAW. Abdul Muthalib kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Riuh angin menghiasi peresmian nama Rasulullah SAW. Kemudian